Halo teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya kembali untuk nonton di channel YouTube saya Jadi Trade. Teman-teman, saya mau lanjut lagi di channel saya menuju 1 miliar rupiah atau 100 ribu dolar. Ini hari ke-10 atau di part ke-10 ya teman-teman ya. Teman-teman yang belum uh, lihat di video saya yang sebelumnya di tanggal 24 April, dilihat dulu ya. Untuk teman-teman yang baru nyasar juga ke channel saya bisa lihat di hari pertama atau di part pertama ya, supaya tidak gagal paham. Karena di part pertama itu saya jelaskan bagaimana sih metode saya dan bagaimana sih aturannya, berapa batas resikonya, berapa aset yang saya tradingkan begitu. Mudah-mudahan di malam hari ini saya masih bisa terselamatkan ya teman-teman. Kita sama-sama berjuang di sini, kita sama-sama berdoa di sini. Tidak ada yang lebih hebat dan tidak ada yang lebih buruk, dan kita saling mendoakan. Dan saya mohon doanya supaya harapan saya, tujuan saya mencapai 1 miliar rupiah atau 100 ribu dolar itu bisa tercapai. Meskipun tidak mencapai pun yang penting jangan rugi aja, begitu ya harapan saya teman-teman. Karena saya trade itu diakumulasi dalam satuan bulan, nanti kelihatan apakah saya untung ataukah saya rugi ya, saya profit atau saya malah boncos begitu atau rungkat begitu teman-teman. Jadi target saya hanya target impian saya yaitu 100 ribu dolar. Tapi kalau tidak mencapai pun tidak masalah. Saya bisa mencapai 20%, 30% dari saldo saya sekarang itu sudah alhamdulillah. Nah, sekarang saya sudah mencapai 60% dari balance saya 10 ribu dolar. Nah, teman-teman bisa lihat perjalanan saya apa adanya. Kalau untung saya bilang untung, kalau rugi saya bilang rugi. Saya tidak butuh pengakuan. Apa yang saya share ini yaitu benar-benar track record saya. Harapannya ini bisa bermanfaat atau sebagai tontonan saja. Oke, langsung kita bosku. Teman-teman, terakhir itu saya trade di tanggal 24 April dan di malam hari ini saya belum trade sama sekali. Jadi teman-teman, trade itu bukan banyak-banyaknya profit, tapi bagaimana kita bisa survive, kita bisa bertahan ya. Nanti diakumulasi dalam satuan bulan kita bisa untung. Jadi saya, mindset saya trade itu adalah sebagai perdagangan, bukan sebagai ajang untung-untung banyak begitu. Saya mencari konsistensi. Kalau teman-teman ingin konsisten, tapi kalau teman-teman ingin dapat cuan banyak, ya silahkan lihat di channel yang lain ya. Karena kalau saya realistis dan masuk akal aja deh gitu teman-teman ya, karena itu yang lebih selamat menurut saya. Jadi masuk akal begitu ya, daripada saya untung banyak ya tapi besoknya saya malah rungkat habis sama modalnya begitu ya. Oke, saya menggunakan di time frame 1 menit dan expire waktu juga 1 menit ya. Teman-teman bisa lihat di challenge saya di part pertama atau di hari pertama ya. Saldo saya sekarang ada 16.086 ya, dimana saya mulai challenge saya dari 10.000 US dollar dan sekarang sudah 16.086. Artinya saya sudah untung 60% dalam waktu 9 hari atau 4 ke 9, karena sekarang di hari ke-10. Dan mudah-mudahan di sini saya bisa terselamatkan teman-teman ya. Jadi saya ini saya jelaskan lagi ya, takutnya ada teman-teman yang baru nyasar ke channel saya tapi tidak tahu begitu ya. Jadi saya mempunyai batasan resiko, satu aset itu maksimal saya entry 2 kali, dan saya akan stop bila mana 3 aset ya berturut-turut saya mengalami loss streak, itu saya stop, itu adalah batas kerugian saya. Oke, saya akan cari dulu aset yang mendukung dari metodenya ya teman-teman ya. Dan kita lihat di aset NJD CAD. Kalau teman-teman lihat ya, posisi dia naik sudah menembus BB atas, lalu dia reversal lagi ya, turun dan menembus BB bawah. Dan kalau kita lihat ya dari CCI juga sudah menembus negatif 100 ya, dia mau menuju ke negatif 200. Di sini dia sudah menembus BB bawah. Jadi kalau saya menunggu konfirmasinya 1 atau 2 candle berikutnya. Apakah dia benar-benar kuat untuk turun atau ini hanya tipuan saja. Jadi kita harus melihat teman-teman ya, jangan asal entry aja. Tapi bila mana kita sudah analisa dan ternyata salah, ya itulah batasannya. Jadi saya mempunyai batasan risiko di satu aset itu 2 kali entry, maksimal 3 aset. Bila mana dalam 3 aset saya loss semuanya, ya saya stop begitu teman-teman ya, karena saya sendiri manusia
Beda kalau saya dewa, karena saya makan nasi. Kalau saya makan batu lain ceritanya bosku ya. Oke, kita tunggu dulu teman-teman. Di sini candle merahnya sangat panjang banget ya, atau gemuk banget ya. Oke, di sini ada candle hijau ya. Dia koreksi kah? Kita tunggu satu konfirmasi dulu teman-teman, jangan terburu-buru. Nah, di sini saya akan entry 1% dari balance saya. Saya rubah dulu di sini teman-teman ya. 1% dari balance saya berarti sekitar $160 ya. Saya akan entry ke bawah. Kita menunggu, masih ada waktu 32 detik lagi ya. Kalau ini candle merah ataupun candle hijau pun saya tetap entry ke bawah, karena kenapa? Kalau kita lihat di sini candlenya panjang banget ya. Panjang banget, artinya tekanan seller sangat kuat begitu teman-teman. Tunggu ya, jangan terburu-buru. Oke, mudah-mudahan di sini meledak ya teman-teman ya. 3, 2, 1, langsung aja saya ambil ke bawah sebesar $160. Nah, di sini batas entry saya 2 kali, bila mana di sini rugi, saya akan entry lagi satu arah ke bawah lagi. Dan bila mana nanti rugi lagi, saya tidak akan entry di aset NJD CAD lagi. Saya akan cari aset. Jadi batas stop loss saya adalah 3 aset ya. Ngopi dulu bosku, ngopi dulu ya, nggak biar jernih. Bismillah. Oh ya, di sini saya berani, saya akan ambil 3% teman-teman ya. Harusnya kalau di sini saya rugi, di open keduanya harusnya untung teman-teman. Saya akan entry 3%, yaitu $477. Harusnya di sini candle merah teman-teman, harusnya ya. Kita lihat ya. Kenapa? Kalau kita lihat dia tekanan buyer untuk naik ke atas itu nggak kuat banget, karena ada sumbu di sini teman-teman. Ada sumbu atas ya, candle hijau ini ada sumbu atasnya nih. Ya, masih ada dorongan seller nih. Ya, di sini ada candle hijau, tapi ada sumbu atas dan sumbu bawah. Lalu dibarengi dengan candle merah, lalu dibarengi candle hijau. Lalu disinilah mulai tekanan seller masuk lagi, sehingga didorong untuk ke bawah, yaitu menuju ke neraka begitu bosku ya. Oke. Mudah-mudahan di sini meledak ya. Harusnya sih meledak lah. Kalau dapat slidingan kampret kebangetan ya. Gul meledak bosku. Open kedua ya, dimana open pertama tadi saya rugi, open keduanya saya profit. Nah, di sini saya sudah untung $283 atau sekitar 283 ya, sekitar 4.200-an ya. Saya akan cari aset lagi, berarti saya balik lagi ke awal teman-teman ya, di aset NJD CAD. Coba kita lihat USD PHP, atau kita buka lagi aset AUD USD. Belum di sini. Oke, kita lihat ya, di sini ada sumbu atas ya. Kita lihat dia memang posisi lagi up, lalu dia mulai turun lagi ya. Tidak hanya koreksi tetapi sudah reversal, tapi di sini naik menuju ke BB BB tengah. Oke, saya akan entry dulu habis ini 1321, langsung aja saya entry. Jadi teman-teman, di sini posisinya lagi up kuat ya, uptrend. Lalu dia, kalau dibilang koreksi bukan, tapi dia sudah menuju ke BB bawah, tapi dia naik lagi, didorong lagi sama seller, lalu dia menuju ke BB tengah lagi nih teman-teman. Nah, lalu dia mulai reversal di sini, dan di sini dia konsolidasi atau sideways di sini. Lalu dia berusaha untuk naik lagi. Lalu di sini ada candle merah, candle hijau, 2 candle merah. Harusnya di sini candle hijau teman-teman. Ya, kalau kita lihat di sini dia sudah menyentuh BB atas, lalu didorong oleh seller, lalu menyentuh lagi, lalu didorong seller 2 kali.
Harusnya di candle berikutnya ini adalah candle hijau, 2 candle merah, di sini candle hijau. Kenapa saya tahu? Ya karena sering melihat market. Tapi apakah ini juga bisa gagal? Bisa, teman-teman. Bisa gagal juga ya. Tapi karena saya sering melihat market, jadinya sedikit paham. Bukan maksud saya menggurui teman-teman. Tidak ada yang lebih hebat dan tidak ada yang lebih buruk ya, karena keseringan saya melihat market. Jadi di alam bawah sadar saya, oh, candle kalau seperti ini, maka candlenya seperti ini. Apakah pasti? Tidak juga ya. Tapi karena keseringan jadi agak sedikit paham begitu teman-teman ya. Dan di sini profit. Oke. Open ketiga saya ya. Jadi 1 kali gagal, 2 kali benar. Oke, di sini saya sudah untung 435 US dollar atau sekitar 6 jutaan. Oke, di JBB out saya sudah profit, di NGDCAD tadi saya sudah profit. Coba kita cari aset yang lain. USD MXN bagaimana? Belum. AUDJPY, kalau teman-teman lihat AUDJPY cantik sekali ya. Koreksi naik, uptrend, koreksi di BB tengah atau di garis tengah ini, lalu di up lagi, terkoreksi di garis kuning ya, moving average, lalu up lagi, koreksi sini, koreksi di sini, up lagi, lalu dia menyentuh BB bawah, tapi dia up lagi, terkoreksi, up lagi menyentuh BB atas, menyentuh BB tengah, lalu dia menyentuh BB atas. Karena saya menggunakan di time frame yang lebih kecil atau 1 menit ya, istilahnya scalping begitu ya, dengan durasi pendek. Jadi memang harus lebih fokus begitu teman-teman ya. Nah, di sini saya akan ambil ke atas 1% lagi. Ya, langsung aja saya ambil. Kalau kita lihat ya, candlenya ini zigzag ya. Hijau, merah, hijau, merah. Terus di sini hijau begitu teman-teman. Ya. Ya masih kalau kita bahasannya itu baik. Jadi masih imbang lah, atau masih bimbang lah antara dia mau naik apa enggak sini, atau dia mau turun gitu ya, mau naik apa turun begitu ya. Nah kalau di sini nanti ternyata saya rugi, saya tidak akan hit lagi ke atas teman-teman, mendingan saya cari aset lain begitu teman-teman, karena bisa jadi karena dia sudah 1 2 3 4 kali di zigzag ya, seperti hijau merah, bisa terjadi dia reversal ke bawah. Karena kenapa? Kalau teman-teman lihat di sini naiknya udah panjang banget ya, dan sangat rapi, dan ternyata saya meledak lagi di sini dan dia masih kuat untuk naik teman-teman. Oke, ada 1 2 3 4 ya, 1 2 3 4 perdagangan. Yang pertama tadi rungkat tapi sudah tercover, lalu yang ketiga profit, yang keempat profit ya. Jadi 3-1 ya, gunshot ya. Dan saya sudah profit 589, artinya saya sudah untung 66% dalam waktu 10 hari atau 10 sesi atau 10 part begitu. Saya padanya teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya share ini bisa bermanfaat. Ambil yang baiknya, yang buruknya jangan diambil, atau sebagai tontonan saja, karena ini memang jurnal pribadi saya dan ini challenge saya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di trading saya selanjutnya. Bye bye bosku. JD Trade channelnya YouTube Trader Pimula.